Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan segala nikmatnya untuk seluruh hamba di dunia ini. Dan marilah kita panjatkan salawat dan salam untuk kehadirat kita, untuk kehadirat Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikutinya hingga akhir kiamat kelak. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dunia ini adalah tempat yang tidak kekal abadi selama-lamanya. Dan di dunia ini pula Allah Subhanahu wa taala menguji seorang hamba dengan kadar atau kemampuan seorang hamba tersebut. Baik ujian berupa fitnah syubhat ataupun fitnah syahwat. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Quran, qala Allahu ta'ala kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan segala yang ada di muka bumi ini itu akan binasa, dan tetaplah wajah Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kebesaran dan kemuliaan. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dunia ini adalah tempat yang sementara. Sebagaimana yang diumpamakan oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abdullah ibnu Umar. Beliau mengumpamakan dunia ini seperti sebuah pohon yang mana terdapat orang yang safar, lalu orang itu singgah ke pohon tersebut, lalu ia beranjak pergi dari pohon tersebut. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ingatlah, dunia ini bukan hanya tempat yang fana, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala juga menguji seorang hamba dengan dua ujian yang sangat berat, yaitu fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Fitnah syubhat adalah suatu pemikiran yang dapat masuk ke dalam hati, yang dapat merasuk ke dalam hati dan bisa merusak moralnya seorang muslim sejati. Al-Imam Az-Zahabi, beliau pernah berkata, al-qulubu dha'ifah wa syubhatu khattafah. Hati itu sangatlah lemah, sedangkan syubhat itu sangat cepat dalam menyambar. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun fitnah syahwat adalah fitnah keinginan hawa nafsu yang mana mengantarkan pelakunya kepada perkara yang haram. Seperti halnya seseorang muslim lebih mengutamakan hawa nafsunya daripada ia taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah perkara yang haram. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala pernah menjelaskan bahwasanya kehidupan dunia ini hanyalah sebuah permainan dan senda gurau. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun walad darul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun afala ta'qilun. Dan kehidupan dunia ini hanyalah sebuah permainan dan senda gurau,
dan sesungguhnya negeri akhiratlah yang paling baik bagi orang-orang bertakwa. Apakah kalian tidak mengetahui? Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, seorang hamba atau seorang muslim yang sejati hendaknya ia berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari fitnah-fitnah dunia, dan hendaknya ia melakukan apa saja yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Allah Subhanahu wa taala, dan hendaknya seorang muslim meninggalkan apa yang dilarang oleh Rasul dan Allah Subhanahu wa taala. Maka pada akhirnya kami tutup dengan perkataan sahabat Rasulullah SAW, yaitu sahabat Ali bin Abi Thalib. Beliau berkata, "La takunu min abna'id dunya wa kunu min abna'il akhirah." Janganlah engkau menjadi anak-anak dunia, akan tetapi jadilah engkau di antara anak-anak akhirat. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.